Besok ditagih orang warung, kapan bayar utang? Semua sudah diampunkan Allah. Disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik kain katun. Kain katun diikat peniti. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Bapak pejabat bupati. Itu sekedar melanjutkan tradisi berpantun. Mudah-mudahan anak-anak kita bertutur kata baik di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita ingin amal kita malam ini bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut sholawat di dalamnya, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, busuk, berulat, bernanah, berbau. Kita tidak ingin majlis yang mulia ini menjadi majlis bangkai, maka kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham shaghirana, tidak sayang kepada anak-anak, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak diakui sebagai umat Nabi. Saya ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka semua anak-anak yang hadir malam ini saya sayangi, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari game online, selamat dari slot. Adapun orang tua pemimpin kita sama kita hormati, Bapak pejabat Bupati Barito Utara beserta Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, guru kita semua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Barito Utara, hadir bersama kita Komisaris Utama Mitra Barito Bapak Ahmad Gunadi, hadir juga bersama kita di tengah kesibukannya Ustadz Abdul Somad. Itu setiap provinsi ada timnya yang mengatur 4 hari perjalanan setiap provinsi, dari mulai Aceh sampai Papua, sampai Sabah Sarawak, Malaysia dan Brunei Darussalam. Maka untuk Kalimantan, nama ketua timnya Ustadz Muhammad Hatta dan nama penasehatnya adalah Bapak Haji Nadal Sahkoin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat. Yang tidak saya sebutkan namanya bukan berarti saya tidak hormat, tapi tidak ingat. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan silap salah saya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramai di dalam Masjid Islamic Center Muhammad Siddiq, lebih ramai lagi di luar sana.
Saya sudah melihat di seberang. Insya Allah suara ini sampai keluar dan mereka bisa melihat melalui layar. Yang berada di luar, ini kamera yang di luar yang mana ini? Saya mau menyapa mereka yang di luar. Pokoknya asal nampak kamera kita angkat tangan. Hai guys. Mudah-mudahan baik yang di luar maupun yang di dalam, yang di bawah maupun yang di atas, semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk surga, semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir ke Palestina melewati Laut Merah. Kata teman saya orang Mesir, Abdul Somad, nanti kalau kau naik kapal laut di mana terasa ombaknya besar, disitulah tempat tenggelamnya Fir'aun. Maka tahun 2000 saya naik kapal laut dari Mesir ke Jeddah pergi haji. Pas pulang dia nanya, jadi kamu naik kapal laut di Laut Merah? Iya, saya bilang. Berapa lama? 2 hari 2 malam. Terasa di mana tempat Fir'aun tenggelam? Enggak tahu, ombaknya keras semua. Kita tidak disuruh mencari di mana tempat tenggelam Fir'aun. Kita hanya disuruh mengambil pelajaran. Nabi Musa yang bisa dengan tongkatnya berubah menjadi ular memakan ular-ular tukang sihir, yang dengan tongkatnya dipukulkan memancar 12 mata air. Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, dia meninggal di Gurun Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya, namanya Yusha bin Nun. Orang barat menyebutnya Joshua. Tapi jangan gara-gara ini nanti anaknya dikasih nama Joshua, Yusha bin Nun. Kita tidak boleh membanding-bandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita hanya mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Tapi malam ini kita mau mengkaji Nabi Musa dari Mesir ke Palestina, meninggal di Gurun Sinai. Nabi Nuh alaihissalam tidak meninggalkan kerajaan, tidak meninggalkan negara. Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, ada seorang laki-laki muridnya pengkhianat, disogok dengan 300 keping uang emas. Dia tunjukkan persembunyian Nabi Isa. Lalu tentara Romawi berkoalisi dengan Yahudi menangkap Nabi Isa. Ketika mereka tangkap, barrafa'ullah, Nabi Isa diangkat, lalu wajah Yudas Iskariot, walakin syubbiha lahum, wajah Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Yudaslah yang ditangkap dan disalibkan. Menurut ajaran Islam, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia,
lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, terang benderang, peradaban. Makanya datang orang barat namanya Michael H. Hart. Siapa namanya? Michael H. Hart. Dari namanya kita udah tahu ini orang nggak mandi wajib dan nggak sunat. Tulisannya kalau mau cari di internet, Mitch Child, H-H-A-R-T. Dia menyusun 100 tokoh dunia. Abraham Lincoln ada, Isa alaihissalam ada, dia tulis itu Jesus. Nabi Musa ada, dia tulis namanya The Moses. Siddhartha Gautama ada, Buddha. Tapi yang dia buat nomor 1, 100 ranking influential person in history. Rupanya kalau kita habis makan soto Banjar ini lancar bahasa Inggris. 100 ranking, 100 orang ranking influential person, manusia paling berpengaruh in history, dalam sejarah manusia. Yang nomor 1 dia buat adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nulis bukan orang Islam. Seandainya yang nulis buku itu Abdul Somad, dia buat 100 ranking manusia, yang dia buat nomor 1 Nabi Muhammad, mungkin Abdul Somad mau cari muka ke Nabi Muhammad supaya nanti di akhirat, ya Rasulullah masukkan aku ke surga ya, waktu aku nulis buku engkau kan nomor 1 ya Rasulullah. Tapi ini yang nulis bukan orang Islam. Michael H. Hart diundang ke Kairo, presentasi seminar di depan para ulama Al-Azhar. Ulama ingin tahu apa yang ada dalam kepala orang kafir ini. Maka dia mengatakan Nabi Muhammad mencapai peradaban yang tidak dicapai oleh mana lain. Ada yang hebat dalam negara tapi tidak paham agama dan spiritual. Ada yang hebat dalam bidang agama tapi tidak punya negara, tidak punya kerajaan. Nabi Muhammad dapat dua-duanya. Dia penguasa, dia juga ahli agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para pencinta, pengorban, pejuang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kebetulan kita sekarang pada bulan September. Kebetulan bulan Rabiul Awal. Jadi dimanapun nanti ada maulid, di surau, di langgar, musola, datang, duduk, dengar pembacaan maulid. Simtud Durar, Aqdiyaul Lami, Ad-Dibai, Al-Barzanji, Al-Habsyi, Al-Burdah, Al-Busiri. Itu semua baik-baik semua. Di kantor bupati, kantor camat, kantor DPR, maka itu baik-baik semua dalam rangka mengingatkan umat ini supaya lebih dalam lagi cintanya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Bagaimana kita mau sayang dengan Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi? Maka di antara cara mengenal Nabi adalah menghadiri maulid. Di mana-mana ada maulid, datang, duduk, dengar, diam. Jurus maulid 4, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir ini pulang dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa-dosanya insyaallah. Apa kata malaikat ketika orang pulang pengajian majelis zikir, saat dia berdiri, qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, semua dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang dihapuskan itu adalah dosa, bukan hutang. Jangan nanti pulang pengajian besok ditagih orang warung, kapan bayar hutang? Semua sudah diampunkan Allah.
Ternyata nggak boleh nyebut utang. Semua hutang langsung mati. Nggak usah kita sebut lagi ya. Nah, saya kurang senang kalau sedang tausiah itu mic-nya mati. Kenapa? Biasanya disuruh ulang dari awal lagi. Saya nggak ingat. Bapak Ibu ingat yang saya ceramahkan tadi? Saya aja nggak ingat. Tapi jangan khawatir, yang tadi sudah direkam dan akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Amin ya Rabbal